Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatun Niswah, NIM 24102100034 kelas B1 Bar. Di sini saya akan menerangkan tentang asbabun nuzul. Yang akan kita bahas di sini meliputi yaitu satu, pengertian asbabun nuzul, yang kedua yaitu metode mengetahui asbabun nuzul, yang ketiga yaitu redaksi asbabun nuzul, dan yang terakhir yaitu urgensi mengetahui asbabun nuzul. Selamat menyaksikan. Al-Quran diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia ke arah tujuan yang benar dan jalan yang lurus yang didasarkan pada keimanan kepada Allah dan risalahnya. Sebagian besar Al-Quran pada mulanya diturunkan untuk tujuan umum ini. Akan tetapi, kehidupan para sahabat bersama Rasulullah telah menyaksikan banyak sekali peristiwa sejarah. Maka, Al-Quran turun untuk peristiwa khusus tadi atau pertanyaan mengenai hukum Islam. Hal itulah yang dinamakan asbabun nuzul. Yang akan kita bahas pertama di sini yaitu pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul secara etimologi merupakan sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Sedangkan secara terminologi, menurut Mana Al-Qotan, asbabun nuzul ialah sesuatu yang menyebabkan diturunkannya Al-Quran berkenaan dengan keadaan Al-Quran ketika ia turun, seperti adanya sebuah pertanyaan. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu metode mengetahui asbabun nuzul. Yang perlu kita ketahui di sini, tidak ada suatu metode untuk mengetahui latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran selain dengan metode pengutipan dari riwayat-riwayat yang valid. Asbabun nuzul hanya bisa diketahui melalui riwayat dan mendengar langsung dari orang yang menyaksikan turunnya ayat, dan mereka berposisi sebagai sebab turunnya ayat serta mencari dan membahasnya dengan bersungguh-sungguh. Al-Wahidi mengutip sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang dimana Rasulullah bersabda yang artinya yaitu, takutlah kalian berbicara dariku kecuali hal-hal yang kalian ketahui. Maka barang siapa yang telah berbohong atasku dengan sengaja, maka ambillah tempat duduknya di neraka. Dan barang siapa yang telah berbohong atas Al-Quran, maka ambillah tempat duduknya di neraka. Memasuki pembahasan yang ketiga yaitu redaksi asbabun nuzul. Yang pertama yaitu bentuk redaksi tegas yang berbunyi sababa nuzulil ayati kadza. Yang kedua yaitu adanya huruf fa sababiyah yang masuk pada riwayat yang dikaitkan dengan turunnya ayat. Misalnya fanazalat al-ayah. Yang ketiga yaitu adanya keterangan yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ditanya sesuatu, kemudian diikuti dengan turunnya ayat sebagai jawabannya. Memasuki pembahasan yang terakhir yaitu urgensi mengetahui asbabun nuzul. Mengetahui asbabun nuzul memiliki urgensi yang penting dalam memahami Al-Quran secara mendalam. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama yaitu memberi petunjuk tentang hikmah yang dikehendaki Allah atas apa yang telah ditetapkan hukumnya. Yang kedua yaitu memberi petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan hukum tertentu. Yang ketiga yaitu merupakan cara yang efisien untuk memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu menghindari keraguan tentang ketentuan pembatasan yang terdapat dalam Al-Quran. Kesimpulan dari penjelasan saya di atas yaitu asbabun nuzul yang mempunyai arti sebab-sebab turunnya Al-Quran. Tidak ada suatu metode untuk mengetahui latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran selain dengan metode pengutipan dari riwayat-riwayat yang valid. Dalam menentukan asbabun nuzul tidak ada ruang gerak bagi ijtihad. Mengetahui asbabun nuzul sangat penting agar kita tidak salah dalam menafsirkan makna suatu ayat karena mengabaikan latar belakang atau kondisi spesifik pada saat ayat itu diturunkan. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.